Nama saya Faisal Nur. Sini saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan tentunya menyenangkan. Jadi menurut saya belajar terutama dalam bahasa adalah tidak seperti matematik yang ada teori yang jika dipraktikkan langsung bisa paham, ya tidak. Tapi di sini kita ditujukan dengan bagaimana kita mencermatinya, bagaimana kita menghayati dan seberapa tinggi niat kita. Keintensitas belajar kita pun diuji dengan kata-kata yang bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan itu tidak bisa diambil dalam katakan 1 bulan. Tidak. Pelajaran bahasa, terutama bahasa internasional, tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu yang cepat karena banyaknya kosakata yang diambil, dan bisa dikatakan per tahun itu kosakatanya bertambah. Kita ambil contoh dulu bagaimana belajar yang efektif dan cepat. Cepat di sini dalam artian bisa diulang dan tidak terlalu muluk-muluk dan membosankan. Jadi yang pertama kita aplikasikan dulu di bahasa Indonesia. Bagaimana kita menyikapi sebuah kalimat yang terkenal untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Misal seperti kata-kata dari Insinyur Soekarno atau yang biasa kita pahami dengan Bung Karno. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan kencangkan dunia. Dalam artian di sini 10 pemuda ini tidak menjadi besar raksasa dan menutup dunia seperti melempar kelereng, tidak. Tapi dalam hal ini dimaksudkan menjadi sebuah pilar, menjadi sebuah hal yang patut dibanggakan dan menjadikan Indonesia lebih terkenal di kancah internasional. Nah, pembelajaran seperti itu contohnya itu bisa kita gunakan. Kita pindah ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kita bisa menggunakannya tapi tidak dalam kalimat simpel seperti itu. Kita bisa ambil seperti contoh, kita ambil dari bahasa Inggris dari lirik sebuah lagu. Kita ambil lagu Señorita dari Camila Cabello featuring Mendes. Dalam kalimat sekilas sunrise, cukup 2 kata itu, sekilas sunrise. Dalam artian yang polos, tequila sunrise adalah minuman bernama tequila dan matahari terbit. Jika tertulis seperti itu, hanya seperti itu, berarti ya sudah, minuman tequila dan matahari terbit. Tapi dalam lagu tersebut, dalam lirik tersebut, tequila sunrise itu tidak berarti demikian. Tequila sunrise diartikan sebagai minuman tequila yang diberi perisa dalam yang warnanya seperti matahari terbit. Jadi minuman tequila yang berwarna seperti matahari terbit. Nah, kata-kata seperti itu bisa kita gunakan dalam belajar bahasa Inggris untuk menambah kosakata, untuk memahami pola. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak melulu hanya menambah vocab, tapi kita harus tahu bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita mengartikan secara baik dan tidak hanya polos seperti itu saja. Dan juga pembelajaran seperti ini haruslah diulang
dan banyak dilakukan. Ya, apa yang menjadi masalah dalam belajar bahasa Inggris? Pertama, kita dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang tidak menunjang. Permasalahan ini sangat umum dan bisa dikatakan sudah normal jika kita dalam proses belajar bahasa baru. Nah, permasalahan ini biasanya dikaitkan dengan tetangga yang ngomong apa sih kamu, atau udahlah bahasa Inggris aja, atau dicuekin, bahkan udahlah malas ngomong sama kamu begitu. Lalu masalah yang lain biasanya dikaitkan dengan kurangnya niat dalam hati, yang biasanya ini muncul pada orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris untuk gengsi, seperti halnya mereka, kamu gak bisa bahasa Inggris, udah tua masa gak bisa. Nah, hal ini juga menjadikan belajar bahasa Inggrisnya itu kurang maksimal. Lalu ada satu lagi, yaitu tentang tujuannya mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jika memang belajarnya itu untuk memaksakan diri untuk memang ingin bisa, itu adalah motivasi kuat. Tapi untuk sekedar ya hanya lempar-lempar perasaan biar nggak kurang gitu, itu nggak bisa. Lalu ada yang namanya mood. Nah, dalam belajar bahasa Inggris kita tidak bisa belajar dalam situasi marah. Maksudnya dalam artian kalau memang kita masih no atau masih pemula, belajar bahasa Inggris haruslah dalam posisi mood yang bagus atau sedang bahagia, karena kita sedang mempelajari pola dan membutuhkan hal-hal positif dan arah-arah positif. Tapi kalau kita sedang dalam permulaan dan kita sudah dibawa marah atau sedih, itu sangat sukar untuk masuk dan dipahami oleh otak kita. Nah, selanjutnya ada dengan cara free fall. Nah, cara ini bisa digunakan untuk kalian yang masa bodoh dengan komentar orang, dan yang penting bisa dulu tanpa memperhatikan apa kata orang. Nah, cara ini bisa digunakan untuk yang pertama melatih kepedean, melatih kepercayaan diri dulu, biar ya nggak malu-malu. Katakan begini, cara seperti ini sudah biasa dilakukan oleh yang terkenal di Jakarta, yaitu anak-anak Jaksel atau Jakarta Selatan. Anak-anak Jakarta Selatan ini mereka menggunakan beberapa kata di bahasa Indonesianya dalam bahasa kesehariannya, kayak which is aku suka banget ya, mungkin kalian pernah dengar. Nah, kalian gaya-gaya seperti itu kita bisa gunakan, karena bahasa juga butuh mental dalam prakteknya. Mereka tidak memikirkan grammar, mereka tidak memikirkan ini salah atau benar, tapi mereka menunjukkan pedenya mereka, menunjukkan kepercayaan dirinya mereka dengan
mencampur bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia dalam bahasa keseharian mereka.